Halo teman-teman pejuang SNBT, di video kali ini kita bakal bahas tuntas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Salah satu bagian TPS yang sering bikin bingung karena mirip membaca, tapi sebenarnya butuh logika yang kuat. Siapin catatan kamu karena kita bakal bahas contoh soal, cara mikirnya, sampai trik biar kamu makin cepat dan tepat. Langsung ke soal yang pertama. Untuk soal PPU, tips mengerjakannya harus baca dulu pertanyaannya agar kita tahu apa yang mau dicari. Nah, kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Apa masalah utama yang akan dibahas dalam teks? Oke, masalah utama. Kita baru baca dan cari jawabannya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kendaraan listrik meningkat pesat. Namun, kata namun merupakan kata penghubung di mana ini adalah kata penghubung pertentangan. Katanya bisa pakai namun, bisa juga pakai kata tetapi, atau juga pakai kata meski begitu. Kita lanjut lagi ya. Sejumlah pakar menilai bahwa pertumbuhan ini belum diimbangi dengan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Nah, fokusnya teman-teman semua ke kalimat kedua bila ada kata penghubung seperti ini. Nah, berarti kalimat ini ya, katanya belum diimbangi dengan infrastruktur. Nah, kita cek satu persatu. Yang A, harga kendaraan listrik terlalu mahal. Di sini tidak dijelaskan ya harganya. Kemudian yang B, infrastruktur pengisian daya belum cukup. Nah, di sini belum memadai itu juga kata lainnya adalah belum cukup ya. Nah, berarti kita simpan, kita jawabannya B. Nah, kita cek lagi apakah bisa berubah ya. Coba yang C, apakah ada yang lebih tepat? C. Kendaraan listrik tidak ramah lingkungan. Nah, di sini tidak jelaskan ya dia ramah lingkungan atau tidak. Kemudian yang D, minat masyarakat masih rendah. Ini apalagi tidak juga dijelaskan. Jadi, jawaban yang benarnya adalah yang B. Next, soal kedua. Pertanyaannya, kita baca langsung pertanyaan ya. Kesimpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah, di sini nanyanya kesimpulan. Baru kita baca. Penelitian menunjukkan bahwa membaca buku secara rutin dapat meningkatkan kemampuan empati seseorang. Karena pembaca terlibat dalam memahami sudut pandang karakter. Di sini ada kata karena. Nah, karena ini adalah kata penghubung di mana adalah kata penghubung sebab. Bisa menggunakan kata karena, bisa kata sebab, akibatnya, atau juga kata sehingga. Nah, di sini kita cek satu persatu jawabannya. Membaca buku membuat seseorang lebih kritis. Nah, di sini membaca buku apa? Meningkatkan kemampuan empati, bukan kritis ya. Nah, yang ke B, empati akan meningkat hanya jika membaca fiksi. Di sini tidak jelaskan apakah membacanya buku apa, buku fiksi apa non-fiksi. Berarti ini juga kurang tepat. Yang C, membaca rutin dapat meningkatkan empati. Nah, di sini membaca rutin dapat meningkatkan empati. Nah, ini betul ya jawabannya. Bisa jadi C. Kemudian yang D, membaca adalah hobi paling bermanfaat. Iya, membaca hobi paling bermanfaat, tapi di sini tidak jelaskan ya. Hobi paling bermanfaat tidak jelaskan. Jadi, nah, di sini kita ini mesti mengetahui bahwa suatu kesimpulan ini dibagi jadi dua jenis, ada eksplisit dan implisit. Kalau eksplisit itu pasti sudah tertulis jelas, kita tinggal cari aja di teks. Kalau implisit itu tidak tertulis dalam teks, kita harus simpulkan secara logis. Nah, di sini adalah salah satu contoh yang
eksplisit, di mana kita sudah tahu jawabannya yang apa? Ya, yang C. Karena terlihat di sini sudah ada dalam teks, membaca buku secara rutin dapat meningkatkan ini kemampuan empati. Ini sudah jelas sekali ya. Next, soal yang ketiga. Pertanyaannya, informasi yang tidak disebutkan dalam teks adalah untuk informasi yang disebutkan, caranya adalah pakai cara eliminasi. Nah, kita baca dulu ya teksnya. Banyak perusahaan mulai menerapkan sistem kerja hibrid. Meski fleksibel, sejumlah karyawan mengaku kesulitan menjaga disiplin waktu dan fokus. Kita cek untuk eliminasinya. Sistem hibrid memberi fleksibilitas. Ini ya, nih ada sistem hibrid, dia fleksibel. Nah, fleksibel berarti dia benar ya. Kemudian yang B, ada karyawan yang kesulitan fokus. Di sini sejumlah karyawan dia kesulitan dalam menjaga apa di sini? Fokus. Berarti dia ini benar juga. Terus ada kata semua karyawan mendukung sistem hibrid. Semua. Di sini bilangnya sejumlah, bukan semua, dan kemudian dia bukan mendukung tapi mengaku ada kesulitan. Berarti ini kurang tepat ya. Bisa jadi ini jawabannya yang C. Kemudian ada kesulitan menjaga disiplin waktu. Ya, di sini karyawannya kesulitan dalam disiplin waktu. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang C. Dan untuk kata ini di sini harus di highlight bahwa kata semua ya, seluruh, tidak ada satupun, selalu, tidak mungkin itu biasanya salah karena jawabannya itu terlalu mutlak. Kemudian soal yang keempat, pertanyaannya, mengapa petani tetap mengalami tantangan? Nah, kita cari satu persatu. Baca dulu teksnya. Produksi kopi nasional meningkat tahun ini. Namun, berarti ini adalah kata penghubung pertentangan. Para petani tetap menghadapi tantangan berupa harga jual yang fluktuatif. Berarti harga jual ya. Yang A, produksi rendah. Tidak, karena kan meningkat ya produksinya. Yang B, harga jual tidak stabil. Fluktuatif itu adalah berubah dan kata lainnya itu tidak stabil. Ini bisa jadi jawabannya. Kita cek yang C, biaya pupuk meningkat. Di sini tidak jelaskan biaya pupuk ya. Kemudian D, permintaan menurun, ini juga tidak jelaskan. Berarti jawabannya yang B. Next, soal selanjutnya yaitu soal yang kelima. Pernyataan mana yang paling sesuai dengan isi teks? Kita baca teksnya. Pemerintah menggalakkan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Namun, nah ini kata penghubung juga ya yang bertentangan, jadi sudah dijelaskan. Sebagian masyarakat enggan beralih karena jadwal yang tidak konsisten. Nah, teman-teman ingat bahwa kesimpulan tadi ada eksplisit, ada implisit. Nah, di sini jika tidak ada yang kita tag, kita cari apakah eksplisit apa implisit. Kalau tidak ada dalam teks berarti dia implisit ya. Yang A, transportasi umum tidak dapat mengurangi kemacetan. Di sini pemerintah menggalakkan. Untuk apa? Mengurangi kemacetan. Berarti ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, masyarakat belum yakin dengan keandalan transportasi umum. Nah, di sini tadi ada kata namun, berarti kita fokus ke kalimat yang dua. Di sini masyarakat enggan. Enggan itu salah satunya, kata lainnya adalah belum yakin ya, tidak mau. Karena jadwal yang tidak konsisten. Nah, di sini adalah keandalan. Mungkin keandalannya di jadwal. Nah, kemudian yang C, bisa jadi ini yang B ya jawabannya. Yang C, pemerintah melarang penggunaan kendaraan pribadi.
Tidak melarang tapi hanya menggalakkan transportasi umum, berarti C juga kurang tepat ya. Yang D, masalah utama adalah harga tiket yang terlalu mahal. Harga tiket terlalu mahal. Ini di sini tidak jelaskan harga tiket ya. Berarti jelas-jelas jawabannya yang B. Next, soal yang keenam. Hubungan antar variabel dalam teks adalah, kita baca teksnya. Oke, untuk hubungan antar variabel ini adalah menghubungkan ide di mana ada beberapa variabel. Kalau sebab berarti kan akibat, pendapat pasti ada alasan, kemudian data pasti ada kesimpulan, kemudian jika ada dua ide berbeda berarti itu adalah perbandingan. Jadi harus teman-teman semua mengerti tentang ini. Kita lanjut baca teksnya. Penelitian menemukan bahwa remaja yang tidur kurang dari jam 6, tidur kurang jam 6 jam per malam cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi. Berarti ini ada hubungan ide nih. Hubungan apa nih? Sebab dan akibat. Jadi sebabnya kalau tidak kurang dari jam 6 jam tidurnya, maka tingkat stresnya lebih tinggi akibatnya ya. Berarti kita lihat pilihannya yang A, stres membuat remaja sulit tidur. Itu bukan ya. Yang B, tidur kurang meningkatkan stres. Iya, betul. C, tidur cukup membuat stres meningkat. Salah ya. Kalau tidur cukup malah nggak stres. Yang D, tidak ada hubungan antara tidur dan stres. Di sini di penelitian ada hubungannya. Berarti jelas-jelas jawabannya yang B ya. Next, soal ke-7. Alasan pelanggan tetap belanja langsung adalah, cari alasan di sini. Sejak pandemi, penggunaan layanan belanja online meningkat. Namun, ini juga merupakan kata penghubung sebab. Beberapa pelanggan tetap memilih belanja langsung untuk memastikan kualitas barang. Ada kata namun, berarti kita fokusnya ke kalimat yang kedua ya. Nah, di sini ingat lagi bahwa ada kalimat yang eksplisit, ada juga implisit. Nah, jika tidak ada dalam teks, maka harus implisit kita carinya. Nah, kita cek satu persatu optionnya. Alasan pelanggan tetap belanja langsung, kenapa? Yang A, harga lebih murah. Tidak ya, bukan harga karena harga lebih murah, bukan. Ingin melihat kualitas barang. Di sini untuk apa? Memastikan kualitas barang. Memastikan dengan apa? Dengan melihat ya. Berarti B ini bisa kemungkinan benar, kita keep dulu. Yang C, pengiriman terlalu lama, tidak dijelaskan di sini. Kemudian yang D, banyak toko online penipuan. Ini juga tidak dijelaskan. Berarti ini teks masuknya ke eksplisit, di mana sudah ada, yaitu apa? Memastikan kualitas barang. Kata lainnya adalah ingin melihat kualitas barang. Jadi jawabannya yang B. Next, soal yang ke-8. Dampak program penghijauan kota adalah, di sini program penghijauan kota mulai menunjukkan hasil. Suhu rata-rata menurun dan kualitas udara membaik. Ini juga diingat, ada eksplisit, ada implisit, diingat kembali. Di sini dampak programnya mana nih? Dampak programnya katanya di sini suhu rata-rata menurun dan kualitas udara membaik. Kita lihat meningkatnya polusi udara. Salah. Suhu naik dan udara memburuk. Salah. Kota menjadi lebih panas. Salah ya, kan suhunya menurun. Yang D, suhu menurun dan udara membaik. Nah, ini jawaban yang tepat, yang D. Lanjut, soal 9. Pertanyaannya, informasi implisit yang dapat disimpulkan adalah, ini implisit, berarti kita harus tidak ada dalam teks ya. Berarti harus dipikir secara logis.
harga sejumlah bahan pokok naik menjelang akhir tahun. Namun, ini juga kata penghubung pertentangan, pemerintah memastikan stok nasional tetap aman. Nah, di sini ingat ada eksplisit, implisit karena di sini mintanya informasi implisit yaitu tidak tertulis, berarti kita harus simpulkan secara logis. Nah, kita cek satu persatu. Yang A, kenaikan harga terjadi karena stok menipis. Di sini katanya harganya naik, tapi pemerintahnya memastikan bahwa stok tuh aman. Berarti ini salah ya. Yang B, pemerintah tidak peduli pada harga. Pemerintah ini peduli ya. Makanya dia memastikan tetap aman stoknya. Berarti ini juga salah. Yang C, masyarakat khawatir akan ketersediaan barang. Masyarakat dijelaskan ya, khawatir atau tidaknya. Yang D, kenaikan harga tidak terkait dengan stok nasional. Nah, di sini harga naik tetapi stok aman. Nih ya, stok tetap aman. Artinya kenaikan bukan karena stok menipis. Ya, jadi karena cuma hanya akhir tahun saja. Berarti jawabannya yang D. Next, soal yang terakhir. Pertanyaannya, pernyataan mana yang paling sesuai? Nah, kita baca teksnya. Para ahli memperkirakan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan akan terus meningkat. Namun, ini kata penghubung ya, pertentangan, peran guru tidak dapat digantikan karena kemampuan memahami emosi siswa. Nah, ini kata karena itu juga penghubung sebab. Kita cek satu-satu. AI akan menggantikan semua guru. Tidak ya, di sini dibilang tidak dapat digantikan. Yang B, AI tidak memiliki peran dalam pendidikan. AI juga memiliki peran ya. Peran pendidikan namun di sini tidak dijelaskan. Di sini dijelaskan penggunaan AI dalam pendidikan akan terus meningkat. Berarti kan AI juga memiliki peran dalam pendidikan ya. Kemudian berarti ini tidak memiliki peran, berarti salah. Yang C, peran guru tetap penting meski AI berkembang. Di sini, peran guru tidak dapat digantikan karena kemampuan memahami emosi siswa. Berarti ini kemungkinan benar ya, karena walaupun AI berkembang, peran guru tetap penting. Jadi ini bisa kemungkinan benar yang C. Yang D, pendidikan akan sepenuhnya otomatis. Nah, ini juga salah ya, karena tidak akan otomatis karena tetap butuh guru. Berarti jawabannya yang ya, ini diingat lagi kesimpulan ada eksplisit dan implisit. Ini adalah implisit ya, berarti jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya yang C, yaitu peran guru tetap penting meski AI berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga pembahasan PPU tadi bikin kamu makin paham cara menjawab soal-soalnya. Jangan lupa latihan terus, karena makin sering kamu latihan, makin tajam juga nalarnya. Sampai ketemu di video berikutnya.